Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir Ekonometrika 2 berupa mini skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Neraca Transaksi Berjalan, GDP, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia periode 2011 sampai 2023. Di sini, kami beranggotakan yaitu ada Uliana Ayu Rahmawati dengan NPM 2311021031 dan saya sendiri yaitu Anissa Ayu dengan NPM 2311021034. Langsung saja, pada penelitian kami kali ini, kami membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator penting yang mencerminkan ketahanan sektor eksternal dan stabilitas ekonomi suatu negara dalam menghadapi tekanan global. Sepanjang periode yang kami teliti, yaitu 2011 hingga 2023, perekonomian dunia itu mengalami berbagai gejolak seperti krisis utang Eropa, perubahan kebijakan moneter global, hingga pandemi COVID-19 yang berdampak pada perdagangan internasional dan nilai tukar, khususnya di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang di Asia yang akan kami teliti yaitu terdiri dari Indonesia, Thailand, Bangladesh, India, dan Kamboja. Kelima negara ini memiliki tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi dengan karakteristik struktur ekonomi yang berbeda, sehingga cadangan devisanya sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan domestik. Dalam konteks tersebut, neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto atau GDP, dan nilai tukar dipandang sebagai variabel makroekonomi utama yang berperan dalam menentukan pergerakan cadangan devisa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh neraca transaksi berjalan, GDP, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia selama periode 2011 hingga 2023. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini sendiri berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto atau GDP, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia selama periode 2011 hingga 2023. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pengaruh masing-masing variabel tersebut secara parsial maupun secara simultan dalam menjelaskan perubahan cadangan devisa, mengingat adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan respon kebijakan di setiap negara yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto atau GDP, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia selama periode 2011 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan guna memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi cadangan devisa sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang lebih tepat. Beberapa teori kami gunakan untuk mendukung penelitian kami. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama dalam ekonomi internasional dan makroekonomi seperti balance of payment theory, economic growth theory, exchange rate theory, dan optimal reserve theory. Yang pertama, teori neraca pembayaran itu sendiri atau neraca transaksi berjalan menjelaskan bahwa cadangan devisa itu dipengaruhi oleh arus masuk dan keluarnya devisa, terutama melalui neraca transaksi berjalan. Kemudian, teori yang kedua, yaitu Economic Growth Theory, ini menyampaikan bahwa teori pertumbuhan ekonomi itu menyatakan peningkatan GDP itu akan mencerminkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang dapat mendorong ekspor serta arus modal masuk, sehingga berpotensi meningkatkan cadangan devisa suatu negara. Kemudian, teori yang ketiga yaitu ada exchange rate theory, di mana teori nilai tukar itu akan menjelaskan bahwa fluktuasi kurs dapat mendorong intervensi bank sentral yang berdampak langsung pada perubahan cadangan devisa. Dan teori yang terakhir yang kami gunakan yaitu adalah optimal reserve theory, yaitu menekankan pada pentingnya pengelolaan cadangan devisa pada tingkat optimal agar mampu menjadi penyangga krisis tanpa menimbulkan biaya yang berlebih. Tidak hanya grand teori yang kami gunakan, kami juga menggunakan tinjauan empiris berupa 7 jurnal penelitian terdahulu yang membahas penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa.
Berbagai penelitian empiris sebelumnya itu menunjukkan hasil-hasil yang beragam, namun secara umum menemukan bahwa neraca transaksi berjalan dan GDP itu cenderung berpengaruh positif terhadap cadangan devisa, sedangkan nilai tukar itu sering menunjukkan pengaruh negatif sehingga memperkuat landasan teori penelitian ini. Hipotesis yang kami gunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu neraca transaksi berjalan berpengaruh positif terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di 5 negara Asia periode 2011 hingga 2023. Kemudian yang kedua, produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di 5 negara Asia periode 2011 hingga 2023. Hipotesis ketiga, eh, nilai tukar berpengaruh terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di 5 negara Asia pada periode 2011 hingga 2023. Dan hipotesis yang keempat, neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia periode 2011 hingga 2023. Metodologi penelitian, pada penelitian kami, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel yang mengombinasikan data time series, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2023, dan data cross-section, yaitu dari 5 negara berkembang di Asia selama periode 2011 hingga 2023 tadi. Variabel independen yang digunakan adalah cadangan devisa, sedangkan variabel independennya meliputi neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto, GDP, dan nilai tukar. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang kami peroleh dari sumber resmi seperti World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Teknik analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan model terbaik yang ditentukan melalui uji pemilihan model, serta dilengkapi dengan uji statistik untuk menguji pengaruh parsial atau simultan antar variabel penelitian. Jadi penelitian kami ini pertama-tama kami lakukan dulu uji Punnett Square, fix uh, fix effect model dan random effect model. Dari ketiga model tersebut antara PLS, FEM dan REM, kemudian kami melanjutkannya untuk diuji terlebih dahulu untuk membandingkan mana model yang terbaik yang akan kami gunakan menggunakan uji Chow, uji Hosman, dan uji LM jika diperlukan. Apabila uji Chow dan uji Hosman telah memenuhi syarat dan telah mendapatkan model terbaik, maka uji LM itu tidak perlu digunakan. Namun apabila pada saat pengujian Chow dan Hosman model terbaik belum juga ditemukan, maka diperlukan uji LM test atau Lagrange multiplier test. Akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil dari penelitian ini terkait tugas akhir ekonometri yang dimana sebelum dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Dimana berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, model terbaik yang digunakan ketika kita melakukan uji Chow dan uji Hosman adalah fixed effect model atau FEM. Dimana di sini setelah itu kita melakukan uji ada variabel neraca transaksi berjalan atau CA yang menghasilkan nilai T statistiknya itu sebesar 6,81, di mana ini lebih besar daripada T tabelnya 1,61, sehingga CA ini signifikan terhadap menaikkan cadangan besar. Kemudian yang kedua itu ada domestik bruto atau GDP. Nah di situ kita menentukan T statistiknya itu sebesar 0,35. Nilai ini itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai T hitungan sebesar 0,61, sehingga si GDP ini tidak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan cadangan devisa. Kemudian yang ketiga itu ada variabel tukar atau kurs, di mana di sini kita mendapatkan T hitungnya itu sebesar 0,43, di mana nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai T tabelnya sebesar 1,61, sehingga si variabel nilai tukar ini tidak signifikan terhadap penurunan si GDP. Kemudian setelah itu kita melakukan uji F statistik, di mana di sini itu kita melakukan uji F atau uji secara bersama-sama menghasilkan nilai F statistik itu sebesar 12,34, di mana ini lebih besar dari F tabel sebesar 3,98, yang artinya variabel CA
kemudian GDP dan kurs ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Kemudian kita bisa melihat dari koefisien determinasi di R square-nya, di mana nilai R square itu sebesar 0,55, yang artinya model itu menjelaskan 55,37% variasi cadangan devisa, di mana sisanya itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama terkait neraca transaksi berjalan atau CA, di mana si CA ini berdasarkan hasil pengujian itu berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan devisa, di mana hal ini sejalan dengan balance of payments teori yang dikemukakan oleh Gugman dan Oxford pada 2009, yaitu semakin besar surplus transaksi berjalan, maka semakin besar devisa masuk. Kemudian variabel yang kedua yaitu ada produk domestik bruto atau GDP, di mana di sini berdasarkan hasil pengujian kami, GDP ini tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu menambah cadangan devisa. Kemudian yang ketiga ada variabel kurs atau nilai tukar, di mana berdasarkan hasil pengujian kami juga, si variabel kurs ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa karena stabilitas nilai tukar lebih dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan arus modal. Kemudian kesimpulan itu, berdasarkan hasil penelitian, neraca transaksi berjalan atau CA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa yang menunjukkan bahwa peningkatan surplus transaksi berjalan dapat memperkuat posisi devisa negara. Sementara itu, produk domestik bruto atau GDP dan nilai tukar kurs tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap cadangan devisa. Namun, secara simultan atau secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa, dengan neraca transaksi berjalan atau variabel CA sebagai faktor yang paling dominan. Secara keseluruhan, hasil ini mengidentifikasikan bahwa cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh kombinasi variabel makroekonomi secara bersama-sama, bukan oleh satu faktor tunggal saja. Selanjutnya yaitu saran untuk akademisi, yaitu dengan menambahkan variabel lain seperti inflasi, FDI, dan utang luar negeri untuk penelitian lanjutan. Untuk mahasiswa, untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam memahami hubungan indikator makroekonomi internasional. Kemudian untuk pemerintah, yang pertama untuk memperkuat neraca transaksi jalan melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Kemudian yang kedua untuk stabilitas nilai tukar, memperkuat posisi cadangan devisa, dan diberikan sebagai rujukan. Kemudian keterbatasan dalam penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh neraca transaksi berjalan, produk domestik bruto GDP, dan nilai tukar terhadap cadangan devisa pada 5 negara berkembang di Asia selama periode 2011 sampai 2023. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan, guna memberi gambaran empiris mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi cadangan devisa sebagai dasar rumusan kebijakan makroekonomi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.